Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, dimanapun kalian berada, senang sekali sore ini saya bisa mendampingi dalam podcast Ngabuburit Pengawasan, di mana kita tidak hanya menunggu azan maghrib untuk berbuka, tapi juga diisi dengan menunggu insight dari obrolan-obrolan positif tentang demokrasi. Sobat Bawaslu dimanapun Anda berada, seringkali muncul seloroh di tengah masyarakat. Kalau tidak ada pemilu, Bawaslu kegiatannya ngapain sih? Apa sedang hibernasi? Atau sedang santai-santai saja? Atau memang diliburkan? Nah, padahal dalam filsafat hukum pengawasan, pencegahan sengketa justru paling efektif dilakukan saat mesin pemilu sedang tidak panas. Artinya masa-masa non-tahapan seperti ini juga diperlukan pengawasan dalam rangka untuk proses demokrasi yang lebih baik di kemudian hari atau di tahapan yang akan datang. Untuk itu kali ini kita akan tanyakan langsung hal-hal menarik apa saja dalam pengawasan di masa non-tahapan khususnya. Langsung saja hari ini saya bersama Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kebumen, Ibu Eka Rahmawati. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas. Lancar puasa Bu? Lancar Mas. Kan ini Mas baik lancar. Alhamdulillah. Baru beberapa hari ini lancar dan mudah-mudahan lancar terus. Sudah betah di Kebumen Mas? Insya Allah betah. Mudah-mudahan. Ya? Doakan Harus betah. betah. Siap. Apalagi dengan Kordif yang sangat luar biasa. Saya rasa akan betah ini. Begitu ya Mas? Iya, mudah-mudahan Bu ya. Oke baik Bu, temanya pada sore hari ini kita membahas tentang pengawasan khususnya karena Ibu mengampu divisi penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran, maka akan berfokus pada pengawasan apa saja sih yang dilakukan pada divisi Ibu ini dalam masa non tahapan. Nah kira-kira nanti kita akan berbicara seputar itu. Oke, terima kasih Mas Bay. Perlu sahabat ketahui bahwa Mas Bay ini juga merupakan salah satu sekretariat yang baru ya. Jadi mungkin sahabat Bawaslu belum pernah kenal atau belum pernah berpapasan langsung gitu ya. Nantinya pada tahapan pemilu yang akan datang, Mas Bay ini akan standby begitu di Bawaslu Kebumen tentunya. Baik, sebelum masuk di sana Mas, sebenarnya memang di luar tahapan ini banyak pertanyaan dari masyarakat yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Bay. Sebenarnya pekerjaan dari penyelenggara khususnya Bawaslu itu ngapain misalnya tidak ada tahapan begitu. Padahal kalau kita lihat sesuai dengan regulasi yang ada, baik tahapan dan non tahapan itu memang ada masih selalu ya Mas, masih selalu ada pekerjaan. Karena apa? Bawaslu ini kan sudah permanen. Artinya baik ada tahapan maupun tidak, ini Bawaslu tetap ada dan terus untuk bermanfaat bagi masyarakat. Gitu. Kalau kita berbicara masuk di non tahapan ya Mas, sebenarnya ada satu tahapan itu memang sebenarnya tahapan ini pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Oke. Ya, sebenarnya ini tahapan ini setelah tahapan penetapan partai politik calon peserta pemilu ini memang sudah running ya Mas ya. Ya. Jadi ada pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Itu sih Mas. Selain memang di divisi saya di Hukum Penyelesaian Sengketa itu sudah melakukan banyak hal ya Mas ya di tahun-tahun sebelumnya ya kita sudah menyapa kelompok perempuan, kemudian kita pendidikan politik ke pemilih pemula dan juga tentunya peningkatan kapasitas di internal. Dan ini juga akan berlanjut nantinya di tahun-tahun ini. Di periode selanjutnya dalam 1 tahun full itu Bu ya. Nah, jadi itu sahabat Bawaslu. Jadi kita tahu nih bahwa Bawaslu atau penyelenggara dalam hal ini khususnya Bawaslu pada masa non tahapan atau masa-masa non penyelenggaraan ini tetap ada pekerjaannya gitu Bu ya. Seperti misalkan Ibu Eka ini yang kebetulan mengampu divisi sengketa, penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran yang kita tahu itu sengketa itu biasanya muncul saat tahapan krusial dimulai kan, kira-kira begitu Bu ya. Nyatanya masih ada kegiatan yang terus dilakukan pengawasan. Salah satunya tadi adalah
pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Nah, belum lagi divisi-divisi yang lain yang tentunya pasti memiliki job desk-nya masing-masing begitu kira-kira Bu ya. Oke, baik kita masuk ke tema yang pemutahiran data politik berkelanjutan itu Bu ya. Jadi sebenarnya menurut Ibu ini apa sih urgensi dari pemutahiran data yang dilakukan secara terus-menerus ini? Bukan hanya saja saat menjelang pendaftaran peserta pemilu gitu. Kenapa kok harus bahkan tahapan akan dimulai mungkin 27 atau 28 gitu Bu ya. Ini masih 26 awal kok sudah dimulai gitu. Kira-kira apa Bu? Jadi pemutahiran, kalau kita lihat dari katanya pemutahiran berarti kan ada sesuatu yang atau ada proses dilakukannya perubahan atau memperbaharui dan memvalidasi tentunya data partai politik yang ada. Ini dilakukan oleh partai politik itu sendiri, mengingat mungkin ya Mas di data partai politik itu mungkin barangkali ada kepengurusan atau keanggotaan yang baru atau mungkin ada yang meninggal begitu. Jadi mungkin perlu dimutakhirkan, perlu diperbaharui begitu Mas. Ini bisa dilakukan secara terus-menerus dan berkala begitu, Oke. Jadi karena memang data kependudukan yang terus berubah Bu ya, salah satunya kematian itu tadi, maka salah satu urgensinya adalah agar data ini selalu valid kira-kira gitu Bu ya. Karena pasti ada konsekuensinya ketika partai politik kemudian salah mencantumkan misalkan 6 anggota kira-kira gitu Bu ya, punya konsekuensi hukum sendiri gitu. Oke. Selanjutnya sebenarnya dalam pemutahiran data partai politik ini kita ini bisa-bisaan Bawaslu aja cari kerjaan atau emang ada dasar hukumnya gitu? Memang, jadi setiap kita melakukan kegiatan atau pekerjaan yang ada itu memang harus selalu berpedoman pada dasar hukum. Kalau kita melihat ya Mas ya, khusus ini pemutahiran data partai politik berkelanjutan ini yang melalui SIPOL ini, tentu kita juga melakukan pengawasannya berdasarkan dasar hukum yang ada. Kalau kita melihat berarti yang pertama undang-undangnya dulu Mas. Jadi kalau kita berbicara dengan dasar hukum tentu yang paling tinggi dulu itu undang-undang. Kalau ini berarti undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu. Nomor 7 tahun 2017. Kemudian di bawahnya di peraturan KPU-nya tentunya kita dalam mengawasi ini dilakukan oleh KPU berarti harus tahu nih regulasi apa yang ada di KPU. Jadi ada PKPU 11 tahun 2022. Yang ini juga perubahan ya Mas ya, karena ini sebelumnya di peraturan KPU nomor 4 tahun 2022. Dirubah yang terbaru 11 tahun 2022. Ini tentang apa? Tentang pendaftaran ya Mas. Pendaftaran, verifikasi dan penetapan anggota DPR dan DPRD. Kemudian setelah PKPU, jika Mas kita ada Perbawaslunya. Perbawaslu kita ada nomor 5 tahun 2022 ya pengawasan. Kemudian ini juga sudah dirubah menjadi nomor 2 tahun 2024 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum. Nah, setelah ada Perbawaslu dan PKPU, kita turun di bawahnya. Berarti nanti di KPU itu ada pedoman teknisnya. Pedoman teknisnya. Iya betul. Jadi yang khusus berbicara tentang ini. Pemutahiran data partai politik berkelanjutan ini. Nah ini untuk pedoman teknisnya itu di keputusan KPU itu yang terbaru 658 ya Mas ya. Ini kan perubahan juga. Itu 1365 tahun 2023. Kalau yang 658 ini tahun 2024. Begitu. Kemudian yang paling terbaru lagi itu ada SE41 tahun 2025. Itu pedoman pengawasan kita Mas. Jadi pedoman pengawasan kita itu mendasari SE41 tahun 2025 ini tentang pedoman pengawasan pemutahiran data partai politik berkelanjutan ini yang tidak ada melalui sistem informasi partai politik. Jadi itu yang harus garis bawahi. Betul. Jadi ada melalui SIPOL tadi. Oke. Jadi begitu sahabat Bawaslu. Ini bukan kita yang cari-cari kerjaan gitu Bu ya kira-kira. Memang ini dasar hukumnya memang ada dan sudah dijelaskan runtut sekali hierarkis dari undang-undang, mulai dari undang-undang sampai paling bawah adalah SE yang spesifik membahas atau berbicara tentang kegiatan pengawasan partai politik berkelanjutan yang dalam hal ini pada SE tersebut adalah melalui pengawasan melalui SIPOL gitu Bu ya, melalui SIPOL ya. Jadi kita clear ya, ini memang Bawaslu ini sibuk Bro, sibuk sekali. Bawaslu ini walaupun non tahapan sibuk memang. Jadi ini bahasa-bahasa yang
di awal tadi Bu ya, saya kira tidak relevan gitu Bu ya. Bawaslu ini nggak ada tahapan ngapain itu tidak relevan ya. Dan untuk memperjelas mungkin Mas, karena Ya. masyarakat awam itu kan mungkin belum tahu ya Mas ya, sipol itu apa? Ya itu dia. Sipol itu kan sistem informasi partai politik. Oke, Ini adalah sistem informasi dan teknologi ini yang digunakan dalam memfasilitasi ya Mas ya, terkait dengan administrasi, pengelolaan administrasi, mulai dari pendaftaran, verifikasi, penetapan, kemudian ini juga pemutahiran data partai. Berarti semua sudah berbasis digital gitu Bu. Betul. Karena pemutahiran ini memang juga dilakukan by system tadi, sipol tadi. Sipol karena kita sudah menggunakan datanya by digital, maka pengawasannya pun digital gitu kira-kira Bu ya. Oke. Mantap sekali ini, keren ini. Oke, nah selanjutnya kenapa sih kok harus diawasi nih dari kacamata penyelesaian sengketa nih divisi yang Ibu Ampu ini, mengapa akurasi data parpol itu tadi wajib diawasi sehingga ini kan berjilid-jilid Bu ya, semester 1 kemudian semester 2 dan seterusnya. Nah, apa ada kolerasi langsung antara misalkan jika ada kelalaian dalam pemutahiran data dengan potensi lahirnya sengketa proses di kemudian hari. Nah, gitu kira-kira ada korelasinya gitu, Bu. Kalau kita balik lagi ya Mas, kalau di dasar hukum tadi kan kalau kita melihat itu di PKPU 4 tahun 2023 khususnya di pasal 146 itu kan ayat satunya kan berbunyi kira-kira intinya ya Mas ya, bahwa partai politik ini dapat ya, klausulnya adalah dapat melakukan pemutahiran data partai politik berkelanjutan. Kalau kita berkacamata atau mengartikan kata dapat berarti kan tidak wajib, tetapi ini pilihan gitu ya, betul, dapat dilakukan. Kemudian nanti yang ujungnya nanti pada sudah tahapan itu kan lanjut di pendaftaran, verifikasi dan penetapan. Seterusnya ya. Di mana di situ nanti ada ruang atau ada potensi sengketa antar peserta dengan penyelenggara. Peserta dengan penyelenggara dalam ini adalah KPU. Jadi makanya kita kawal dari sekarang gitu Mas. Walaupun klausulnya masih dapat begitu Mas. Oke, iya. Berarti memang kaitannya dengan pemilihan yang akan datang, kita mengawal bahwa data yang kemudian akan dipakai di masa tahapan nanti itu kita sudah kawal sejak hari ini gitu Bu ya. Betul. Oke. Jadi itu sangat-sangat membantu sekali dalam kaitannya meminimalisir potensi sengketa. Oke. Ya memang harus berjenjang dan berkelanjutan Bu ya. Ya. Oke. Selanjutnya kita bicara tentang prosedur atau bukan prosedur ya, bentuk pengawasan tadi ya yang melalui sipol. Nah, setelah kita tahu instrumen utama dalam pengawasannya adalah melalui sipol, kemudian bagaimana sih Bu mekanisme Bawaslu dalam mendapatkan akses terhadap akun sipol ini? Karena kita tahu akun sipol itu kan ada di KPU dan yang berkepentingan yaitu si partai politik. Nah, jadi kita dalam hal ini bagaimana tuh caranya bisa masuk ke itu? Ya, sebelumnya Mas, jadi ada sebelum masuk ke sana ya Mas ya. Jadi terbitnya SE ini kan di bulan November Mas. November 2025 ya. Betul. Nah, sekitar tanggal 7 ya Mas. Jadi kita setelah itu melakukan rapat biar masyarakat tahu ya Mas apa yang dilakukan Bawaslu terhadap tahapan ini begitu. Jadi setelah adanya SE itu kemudian kita melakukan rapat internal, kemudian koordinasi dengan KPU karena kan sebenarnya November menuju Desember ini kan sudah mau masuk di semester 2, sedangkan yang semester 1 kan sudah dilakukan oleh KPU. Jadi koordinasi dengan KPU siap. dilakukan oleh KPU itu apa untuk menyambut atau persiapan di semester 2-nya. Kemudian KPU menjawab bahwa upaya atau pelayanan dilakukan oleh KPU yaitu kunjungan ke 18 partai politik yang ada di Kabupaten Kebumen gitu Mas. Setelah kita koordinasi, kita kemudian kita memberikan surat imbauan gitu Mas. Jadi kira-kira yang intinya isi dari imbauan tersebut adalah agar KPU ini melakukan tahapan pemutahiran data parpol ini sesuai regulasi yang ada, sesuai dasar hukum yang tadi sudah saya sebutkan. Regulasinya berarti melalui sipol itu tadi. Setelah itu kita juga ada surat tugas ya Mas ya. Kita juga meminta akses untuk mendapatkan akun silon kepada KPU begitu Mas. Jadi sipol ya Mas. Sipol ini kita dapatkan dari KPU karena kita melakukan permohonan tadi untuk permintaan akses sipol. Berarti memang
pada dasarnya yang punya kuasa tanda kutip terhadap sipol ini memang KPU gitu ya. Sehingga kita berkoordinasi dengan KPU Kebumen untuk dalam tanda kutip lagi diizinkan gitu Bu ya kira-kira untuk ikut mengawasi proses ini. Oke, nah ini menarik Bu karena kita tahu bahwa satu ini dilakukan secara digital, terus kemudian yang memiliki apa istilahnya ya kewenangan lah ya, kewenangan penuh adalah KPU. Nah, bagaimana jika terjadi hal-hal kendala teknis Bu ya, kendala teknis kita kan mengawasi lewat sipol nih, tapi gimana kalau misalkan sipolnya bermasalah nih atau aksesnya belum juga didapat nih dari KPU gitu. Jadi apa yang kira-kira bisa dilakukan Bu? Kalau kemarin kita setelah berkirim surat itu kan selang beberapa hari juga sudah diberikan ya Mas ya. Namun memang di situ untuk pembukaan akses sipol ini memang ada pembatasan harinya ya. Jadi hari Kamis sama hari Jumat begitu. Hanya di hari tertentu saja. Tertentu. Oh, tidak bisa buka setiap waktu gitu Bu ya. Dan biar lebih lengkap Mas, jadi sebenarnya apa sih yang diawasi begitu? Nah, itu. Ya, jadi kita ada fokus pengawasan setelah kita memberikan surat tadi berkirim ke KPU, kita juga ada alat kerja pengawasan biar kita itu tidak tidak lari dari alat kerja kita. Oh, jadi kita biar sesuai realnya gitu Bu. Jadi fokus pengawasan kita di mana? Jelas gitu Bu ya. Ada 4 poin sesuai dengan SE 41 tahun 2025 ini yang perlu kita awasi itu terkait dengan kepengurusan Mas, kepengurusan partai politik. Tentunya kalau di kabupaten berarti di tingkat kabupaten. Juga ada yang SK-nya itu kan macam-macam ya Mas, ada yang sudah sampai kecamatan juga ya Mas ya kalau kita lihat di sipol begitu ya. Kemudian terkait dengan perempuan. Keterwakilan perempuan Bu ya. Betul. Kalau meskipun ya Mas, meskipun di kabupaten itu sesuai PKPU 4 tahun 2022 itu kan masih memperhatikan kalau RI itu sudah keterwakilan perempuan harus memenuhi gitu Bu ya. Kalau di kabupaten hanya memperhatikan. Jadi setara ini tidak wajib Bu ya. Kepengurusan, kemudian perempuan, kemudian ketiganya ada keanggotaan dan yang terakhir adalah kantor tetap. Itu Mas, fokusnya kita di 4 hal tadi. Jadi bisa saya garis bawahi atau saya simpulkan bahwa fokus pengawasan kita terhadap sipol ini yang dalam tema besarnya adalah pengawasan partai politik berkelanjutan yang melalui sipol ini adalah yang pertama tadi tentang keanggotaan Bu ya. Kepengurusan dulu, keanggotaan, kemudian keterwakilan atau memperhatikan keterwakilan perempuan, dan yang terakhir adalah tentang kantor tetap. Nah, itu menjadi fokus pengawasan Bawaslu yang dalam hal ini dituangkan dalam AKP tadi Bu ya. Betul. Dan setelah jadi terstruktur gitu kerjanya Bu ya. Kalau hasilnya ini kita ada laporan hasil pengawasan Mas. Itu biasa disebut dengan form A ya. Jadi form A, hasil yang kita sudah dilakukan pengawasan, kalau misalnya hari Kamis itu sudah membuka, nanti hasilnya apa dari partai A, B dan seterusnya misalnya. Itu nanti hasilnya dituangkan di LHP. Jadi hasil pengawasan. Memang benar-benar istilahnya kerja nyata yang dalam hal ini juga mengikuti prosedur dan yang ada juga gitu Bu ya. Dan LHP ini gitu ya. Nanti juga dilaporkan secara berjenjang ya Mas ya. Kabupaten berarti nanti ke provinsi kita laporkan. Dan seterusnya gitu. Betul. Berarti Bawaslu provinsi laporannya. Sampai ke RI setelah di provinsi. Oke, menarik sekali. Pasti dalam setiap kegiatan lah Bu ya, setiap kegiatan apapun pasti ada kendala nih, ya kan, betul lah. Nah, dalam kegiatan pengawasan partai politik melalui sipol ini, ada nggak sih Bu kendala yang dihadapi di lapangan gitu? Kalau secara antar penyelenggara kita clear ya Mas ya, maksudnya kita bisa koordinasi dengan itu. Tapi khusus yang memang fokusnya di sipol itu memang kendalanya kita itu tidak tidak bisa melihat secara utuh, atau waktunya misalnya partai-partai itu sudah melakukan pemutahiran, kita tidak dapat membacanya Mas, karena akunnya itu hanya sebagai akun viewers. Jadi hanya melihat Mas, tidak utuh. Betul. Jadi kita tidak tahu, bahkan yang dimutakhirkan misalnya itu kita tidak bisa melihat secara utuh Mas, gitu. Jadi sangat terbatas sekali di sipolnya itu. Kalau di KPU mungkin
Jadi bisa saya gambarkan ya bahwa tampilan yang kita miliki dengan tampilan yang Berbeda. KPU miliki itu berbeda gitu Bu ya. Betul. Jadi itu yang Oke. menyebabkan kendalanya di situ. Oke, menjadi kurang efektif ya, Betul. kurang efektif Pengawasan dalam proses pengawasannya. di sipol ya itu Mas, kendalanya kita tidak dapat membaca secara utuh, jadi kita tidak tahu mana-mana yang sudah dirubah ya Mas ya, secara apa Mas, secara yang terbaru ya Mas, real time-nya itu tidak. Karena kita bicara pemutahiran ini yang paling mutakhir kita nggak bisa lihat nih gitu kira-kira Bu ya. Itu karena memang kita sebagai lembaga pengawas Bawaslu ini cuman menjadi viewer kan ini ya, akun viewer gitu ya. Oke. Itu yang kemudian menjadi kendala yang menghambat efektivitas dalam pengawasan. Oke, mudah-mudahan ke depan ada jalan keluar ya Bu atas apa kendala yang kita hadapi hari ini agar pengawasan lebih efektif dan demokrasi lebih tersehat ke depan. Dan terakhir itu kan kalau kita melihat tadi Mas, ini T1 ya Mas ya yang belum disampaikan tadi, kalau sebenarnya jadwal ya Mas ya, jadwal pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini kapan gitu ya, kalau jadi ada 2 semester ya Mas ya dalam setahun ini. Kalau kemarin kan ini yang kita bahas ini kan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ini di semester 2 tahun 2025 begitu. Jadi yang terakhir adalah jadwalnya itu sesuai regulasi di pasal 146 itu kan disebutkan bahwa kalau jadwalnya itu yang semester 1 itu dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember. Januari sampai Juni. Masuk di semester 1. Kemudian semester 2-nya dari Juli sampai Desember. Kemudian penyampaian ini ya Mas ya, kalau tadi ini pemutakhiran dan sinkronisasinya itu setiap semester sekali ya Mas ya, tadi ada semester 1, semester 2 begitu. Kalau penyampaian hasil pemutakhirannya ini dari partai politik ke KPU ini 3 hari ya Mas ya, 3 hari sebelum 3 hari kerja. 3 hari kerja sebelum akhir periode September. Bulan Juni. Kalau semester 1, kalau semester 2-nya berarti di Desember ya. Sebelum akhir Desember. Hari kerja ya Mas ya, fokusnya karena kemarin kalau kita lihat kan ada hari Natal, kemudian cuti. Betul. Itu tidak dihitung Bu ya. Tidak dihitung 3 hari sejak itu. Sabtu Minggu begitu kan. Jadi kemarin kan sudah ada surat KPU itu perpanjangan ya untuk penyampaian hasilnya ini sampai dengan tanggal 29. Kemudian tanggal 31-nya kita mendapatkan rekapitulasi dari KPU ya Mas ya. Tapi sebelum itu memang kita sudah melakukan pengawasan di sipol tadi kok. Ini bagaimana ini kok kita tidak bisa membaca secara utuh. Jadi kurang maksimal dalam pengawasannya. Kemudian setelah kita mendapatkan surat itu kita pastikan lagi Mas, tentunya di akun sipol ini memang yang belum ngupdate atau bagaimana. Jadi setelah mendapatkan surat kita pastikan kembali. Jadi dari mulai kita mendapatkan akun sipol itu kan secara berkala kita melakukan ini ya sipolnya gitu ya Mas ya. Jadi memang ada keterbatasan ya Mas ya dalam melakukan pengawasan melalui sipol. Dan kita koordinasi dengan KPU terkait dengan pembacaan sipol yang memang kita hanya sebagai figuris ya. Memang dari KPU juga menyebutkan memang ya regulasinya seperti ini. Ya, jadi kira-kira tidak berani ambil resiko kira-kira gitu Bu ya. Jadi memang ya punya regulasi tersendiri ya Mas ya. KPU juga punya regulasi yang harus ditaati, kita pun juga sama. Jadi kita saling mengerti saja Mas. Ya yang paling utama adalah komunikasi dan koordinasi tadi dengan KPU. Kalau kita melihat di semester 2-nya ini ada 7 ya Mas ya, ada 7 partai politik yang sudah melakukan pemutakhiran. Ini yang pertama PKB, kemudian ada PDIP, kemudian Partai Nasdem, kemudian Partai Gelora, kemudian PKS, PSI dan Partai Umat. Itu yang di semester 2-nya. Di semester 2 2025 ada 7 partai politik di Kebumen yang melakukan pemutakhiran. Dari 18 partai politik. Dari 18, 17 melakukan 7 Mas. 7 ya maaf, 7 sudah melakukan pemutakhiran data. Sisanya masih belum. Itu dari hasil pengawasan Bu ya. Oke ya. Kemudian ini berarti akan lanjut melakukan pengawasan di semester 1 2026 berarti Bu ya? Betul. Semester 1 2026 dimulai sejak Januari kemarin sampai Juni nanti ya berarti. Proses ya Mas ya? Masih proses berjalan. Iya.
Oke, kemudian ini sangat menarik sekali Bu ya, bahwa ternyata ini Bawaslu sibuk dan kerjanya pun terstruktur. Ada aturan main yang jelas sampai pada pelaporannya pun juga jelas. Bahkan bisa diruntut dari level paling bawah sampai di RI itu. Nah, eh dari proses tadi kemudian ditemukan ada kendala-kendala. Nah, kemudian selanjutnya ada upaya apa nih Bu kira-kira, atau langkah-langkah apa yang akan diambil Bawaslu untuk meminimalisir, hambatan tersebut agar hasil pengawasan ke depan itu lebih maksimal dari proses kemudian menemukan kendala. Nah, dari kendala ini kira-kira ada nggak sih Bu upaya atau langkah-langkah strategis apa yang sekiranya walaupun tidak bisa dilakukan, minimal meniscayakan gitu kira, "Wah, saya pengen begini nih, harusnya begini," walaupun kita nggak akan tahu nih gitu bisa dilakukan apa enggak, tapi seenggaknya upaya dan harapan kira-kira gitu. Ya, upayanya tidak lain adalah koordinasi dengan KPU ya, Mas. Oke, itu yang utama Bu ya. Tetap kita lakukan baik informal maupun secara formal Mhm begitu. mhm. Walaupun sebenarnya kalau pemutahiran data parpol ini kan secara berkala artinya masih ada yang semester 1, semester Iya. 2. Lalu sebenarnya ada pemutahiran ini juga dapat dilakukan ini berdasarkan permintaan dari partai politik itu sendiri. Tapi di Oh, dokumen ini belum ada ya, Mas, ya. belum ada yang minta Sejauh ya ini parpol ya? gitu. Oke, sejauh ini Itu ya ya. bisa itu dengan mengajukan surat permohonan kepada KPU begitu. Oh. Jadi sejauh ini informasinya ya masih yang secara berkala tadi yang semester 1, 2 itu setiap Heeh, tahun, Mas. yang dilaporkan secara berkala di akhir periode semester itu Bu Memang ya? yang kita awasi juga by sipolnya kan itu ya, Mas, ya, yang langsung kita punya akunnya Mhm gitu. mhm. Oke ya, jadi, selain apa namanya, periode yang ada, kemudian partai politik juga bisa meminta langsung gitu Bu ya, meminta langsung untuk melakukan pemutahiran data di waktu yang sudah disediakan tentunya ya. Misalkan di bulan Maret berarti dia terhitung melakukan pemutahiran data di semester 1 periode 2026 gitu Bu ya. Oke, iya. Nih terakhir nih Bu, dari obrolan yang luar biasa ini tentang pemutahiran data politik berkelanjutan, ini melihat dinamika yang ada serta kendala-kendala yang ada. Nah, ada apa maksud saya apa proyeksi Bawaslu dalam hal ini, bidang atau divisi penyelesaian sengketa yang membidangi pemutahiran data parpol politik ini, proyeksi apa yang kemudian bisa atau, diharapkanlah agar pengawasan ini lebih progresif dalam mengemban amanah bahwa demokrasi harus tetap berjalan dengan pengawasan, gitu. Tentunya setelah ada kendala kita ada harapan gitu, Mas. Iya, Untuk siap. kedepannya ya mudah-mudahan untuk sipolnya ini tidak hanya akun Finus ya, Mas, atau kita Oh, bisa iya membaca iya secara iya. luasa. Jadi Itu poin-poin pentingnya, Bu, ya? betul. Iya iya. Jadi kita memang ada keterbatasan itu dan harapannya ke depan ya Mhm. lebih terbuka lagi atau sipolnya ini lebih membaca luas ya atau membaca secara menyeluruh terkait dengan pemutahiran data pemilih karena ini nanti kan juga berkelanjutan ya, Mas, ya. Nanti ada pendaftaran, kemudian verifikasi dan penetapan yang nantinya itu ada potensi sengketa. Kalau Mhm lagi kalau mhm. kita dibatasi itu untuk meminimalisir itu kan Iya. jadi ya Jadi rasanya kurang maksimal iya, gitu ya, Mas. potensi sengketa jadi terus menghantui kira-kira gitu, Bu, ya? Iya Jadi iya. ya walaupun kita tetap masih bisa koordinasi dengan KPU ya, Mas, mungkin jalan terindah kan tetap Jalan terakhir, koordinasi. jalan ninja terakhir adalah Mudah-mudahan nanti ke depan sipolnya ini bisa membaca secara menyeluruh gitu, oke, Mas. iya, mudah-mudahan Ibu ya. Nah, ini kepada para pemangku kebijakan mudah-mudahan bisa diakomodir, apa yang menjadi harapan dari, Bawaslu Kebumen, yaitu agar akun sipol yang kemudian dimiliki oleh Bawaslu itu juga bisa sama seperti akun sipol pada, partai politik atau KPU. Sehingga dalam melakukan pengawasan pemutahiran data partai politik itu kita bisa benar-benar on track. Dalam arti apa yang kemudian dirubah, kita juga bisa melihat, kira-kira itu Bu ya. Karena selama ini kita tidak bisa melihat nih, kita cuma bisa melihat hasil akhir. Sementara proses di dalamnya kita, tidak bisa melihat. Nah, itu menjadi harapan besar semoga bisa te teramini, kira-kira gitu. Oke, dari obrolan yang luar biasa ini
Saya cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak Ibu sudah memberi insight yang begitu banyak kepada sahabat Bawaslu dimanapun berada ini. Mudah-mudahan ini menjadi spirit baru dengan harapan baru di bulan suci yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dalam hal ini pengawasan, kerja-kerja demokrasi menjadi tercatat menjadi salah satu amal ibadah kita. Amin. Mas Bay ini masih puasa kan Mas? Sementara masih Bu, karena ini buka masih 2 jam lagi ini. Masih. Terakhir ya Mas, dari saya satu pantun begitu kalau saya sebelum. Oke, mungkin sebelum. Apa Mas Bay mau memberikan pantun Mas? Closing statement dulu mungkin. Oke, closing statement kemudian kita pantun. Iya, biar ini clear kita. Jadi di tahapan pemutahiran data partai politik berkelanjutan ini ya tadi Mas, poin akhirnya adalah harapan besar itu tadi Bu ya. Di pengawasannya itu agar lebih leluasa ya akun sipolnya harapannya bisa membaca secara menyeluruh gitu Mas, dan juga KPU juga mungkin kedepannya bisa koordinasinya lebih bagus lagi dengan kita, walaupun sebenarnya sudah bagus. Sudah bagus Bu ya. Jadi meningkatkan yang ke level yang lebih baik ya kira-kira gitu. Oke. Silakan boleh berpantun. Jadi nggak ini pantun? Waduh. Saya siap cakep ini. Memang Yana sudah cakep. Oh, terima kasih. Kalau nanti tak kasih pantun biar tambah cakep lagi gitu. Cakepnya buat Ibu berarti. Oke. Apa ya Mas ya? Hari Minggu pergi ke Pontianak. Cakep. Untuk bisa ketemu sama ponakan. Cakep. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di lain kesempatan. Oke. Salam awas. Terima kasih, saya Ika Rohmawati. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi closing statement serta pantun yang sangat cakep dari Ibu Kordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kebumen. Terima kasih banyak pada sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada yang telah menyimak podcast ngabuburit kita pada sore hari yang luar biasa ini. Mudah-mudahan puasa kita semua diterima oleh Allah SWT dan dilancarkan sampai hari Lebaran nanti. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Saya Bahyaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.